Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, jikalau memang karena situasi dan kondisi maka Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan belum bisa hadir di gereja, maka melalui ibadah ini tetap kita bersekutu untuk Tuhan. Maka kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi, amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bila kami hanya melihat ke dalam diri kami, kami sama sekali tidak layak berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau layakkan dan kuduskan untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyadari jika Engkau tidak menyertai kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan di hati-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman dan tinggal di dalam firman. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 2.
Jemaat Tuhan, epistel atau pendahuluan khotbah bagi minggu kita hari ini yang tertulis dalam Lukas 14 yang dimulai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di atas perikop siapa yang harus diundang? Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu dan kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat ke-13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Ayat 14, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami.
Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 383 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini yang tertulis dalam buku Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi kami bacakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 201 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan warta gereja. Shalom. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari
meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita, pada hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, dengan tema kepedulian terhadap disabilitas. Warta yang pertama, berita anak lahir. Atas berkat sukacita, Tuhan telah menganugerahkan kelahiran anak buat keluarga El Bako, Ibu Boru Habiahan, anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 2020, jemaat kita yang berada di sektor C. Yang berikut keluarga Bapak T. Purba, Ibu Boru Sitompul, anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 2020, jemaat kita yang berada di sektor E. Yang berikut keluarga Bapak Hasyanturi, Ibu Boru Sihite, anak yang pertama, perempuan, lahir pada tanggal 22 September 2020, jemaat kita yang berada di sektor C. Ibu dan anak dari ketiga keluarga dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 21 sampai 27 September 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Warna sari, dalam situasi sulit saat pandemi COVID-19 ini, kami menghimbau dan mengajak warga jemaat agar senantiasa menjaga kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Dan apabila kita mengalami sakit, maka diharapkan tetap di rumah hingga pulih dan sehat kembali, sehingga penyakit kita tidak semakin parah. Terlebih akan lebih rentannya kita tertular virus COVID-19 di saat imun kita lemah. Dengan demikian, marilah kita menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan dengan budaya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, agar kita semua jemaat selalu terhindar dari paparan COVID-19, di mana angka paparan COVID-19 di Batam ini semakin bertambah parah. Dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam doa, senantiasa dilindungi Tuhan. Jadwal ibadah kita akan diadakan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni pada hari ini, Minggu tanggal 27 September 2020, di pagi hari jam 7.30 sektor D dan F, di siang hari jam 10 sektor A dan sektor C, di malam hari jam 19 sektor B dan E. Kemudian di tanggal 4 Oktober 2020, pagi hari jam 7.30 sektor B dan sektor E, di siang hari jam 10 sektor D dan sektor F, di malam hari sektor A dan sektor C. Untuk jadwal evangelisasi sektor, kita selalu mengadakan ibadah di gereja gabungan sektor dengan memakai bahasa Indonesia. Untuk tanggal 29 September jam 20 malam sektor B, D, dan F. Di hari Rabu tanggal 30 September 2020 jam 20 sektor A, C, dan E. Untuk para pelayan ada di dalam warta jemaat. Demikian warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 319 ayat 1 dan ayat 2. Yesus
Pertolongan kita hanyalah dari dan di dalam Tuhan Khalik langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kami baca untuk kita semua dengan perikop Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Dia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mephiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba Tuhan.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau ada seseorang yang naik tahta atau berkuasa atau memangku jabatan, maka langkah pertama yang dia laksanakan adalah untuk mengamankan kekuasaannya, mengamankan tahtanya, dengan menyingkirkan orang-orang yang dianggap musuhnya, orang-orang yang tidak berkenan dalam hatinya, orang-orang yang tidak sejalan dengan dia, karena ini dianggap berbahaya. Itu lazim dan biasa. Tetapi dalam konteks firman ini sungguh lain. Dan memang itulah kehidupan orang yang merasakan dan mengimani bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang dia dapat adalah merupakan berkat Tuhan. Sehingga kekuasaan itu tidak dipakai untuk balas dendam, tidak dipakai untuk melaksanakan seturut dengan kemauannya, sesuka hatinya, tidak. Tetapi dia hayati adalah sebagai amanah yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Dan itulah sosok Daud. Dan jelas dalam konteks firman ini jelas dikatakan, masih adakah keturunan dari Saul? Sebagaimana kita ketahui bahwa Daud dengan Saul berseberangan. Bahkan Saul sangat-sangat membenci Saul dengan tidak tahu apa penyebabnya, apa musababnya.
Tetapi setelah Daud berkuasa, dia tidak membalaskan segala apa yang dilakukan oleh Saul, tetapi sungguh-sungguh nyata teristimewa apa alasan dan apa yang mau dilakukan oleh Daud. Jelas dalam ayat 3 kami baca, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jelas, aku mau menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Inilah dasar, inilah pedoman Daud untuk mau mencari keturunan dari Raja Saul. Maka dapatlah keturunan dari Raja Saul atau anak dari Yonatan, itulah Mephiboset yang cacat oleh karena pas anak kecil pada suatu perang ibunya membawa dia melarikan diri, tetapi oleh karena sesuatu hal anak tersebut jatuh dan kakinya patah atau cedera sehingga dia disabilitas atau cacat. Dapat kita bayangkan bagaimana ketakutan dari Mephiboset ini ketika dia mendengarkan atau menerima undangan dari Raja Daud. Dapat kita bayangkan bagaimana ketakutannya seorang raja mengundang atau memanggil orang yang disabilitas atau cacat, sehingga Daud menguatkan hatinya, jangan takut, aku akan mengembalikan warisanmu ataupun harta dari Raja Saul kepadamu. Inilah yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Mephiboset untuk melindungi, mengangkat harkat martabat daripada Mephiboset ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita, jelas dikatakan di sana kepedulian terhadap disabilitas, atau dengan sangat sederhana orang-orang yang cacat atau yang dimarginalkan oleh dunia ini, ataupun yang dipandang sebelah mata, yang dianggap tidak ada apa-apanya. Tetapi melalui firman ini, sebagaimana yang disampaikan oleh atau pengakuan dari Raja Daud, aku mau menyatakan kasih Allah. Dan itulah pedoman kita, dan itulah yang harus kita laksanakan, yang mau kita emban. Bagaimana itu kasih Allah itu? Kasih Allah itu tanpa syarat. Dan itulah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Allah mengasihi kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala keberdosaan kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita. Maka itulah kasih Allah, sebagaimana yang kami sebut tadi, adalah kasih tanpa syarat. Tetapi Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Kalau boleh kita katakan, kita juga adalah bagian dari orang-orang yang disabilitas. Artinya tidak sempurna. Selalu ada yang kurang. Selalu ada kelemahan-kelemahan kita. Selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi bagaimana Allah mengasihi kita sebagaimana apa adanya kita. Dia tidak membalaskan segala kekurangan-kekurangan kita. Dia tidak membalaskan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa kita. Tetapi dia mengasihi kita di dalam kasih agape untuk membebaskan kita, untuk menganugerahi kita dengan hidup yang abadi dan hidup yang kekal. Dan inilah yang harus kita transformasikan. Inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita sebarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Kita dipakai Tuhan sebagai kakinya untuk melangkah, untuk mengunjungi, untuk melakukan
hal-hal yang bisa dirasakan mereka sebagai wujud nyata kasih Tuhan juga kepada mereka. Mata kita dipakai Tuhan untuk melihat, memandang orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, sehingga mereka juga merasakan bagaimana kasih Allah itu, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini tentu sebagai pencerahan dalam kehidupan kita, tentu menjadi pedoman dalam kita beraktivitas keseharian, bahwa Tuhan menganugerahi kita suatu tugas dan tanggung jawab untuk kita menyatakan kasih Allah kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, sehingga kasih Allah itu juga dirasakan dan dinikmati oleh mereka. Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, istimewa oleh karena pandemi COVID-19 ini mungkin banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak orang yang mengharapkan topangan-topangan, penguatan-penguatan, ataupun lain sebagainya. Maka melalui firman ini, sebagaimana Daud mengatakan, aku hendak menyatakan kasih Allah kepadanya. Maka juga kepada kita, statement ini harus kita nyatakan. Kita mau memberikan pencerahan-pencerahan, topangan-topangan, penguatan-penguatan bagi mereka yang sangat-sangat merindukan dan mengharapkan. Untuk itu, biarlah kuasa dari Roh Kudus memampukan kita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita tersebut, sehingga mereka dapat menikmati kasih Allah dalam hidupnya. Mereka ditopang, dikuatkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami. Karena hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh limpahan berkat Tuhan, kami bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan. Istimewa sampai saat ini, kami masih bisa menikmati, kami bisa bernapas oleh karena kemurahan. Untuk itu kami mohon kehadirat-Mu ya Bapa, biarlah senantiasa melalui kuasa dari Roh Kudus kami semakin diinsafkan, kami semakin disadarkan, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Istimewa melalui firman-Mu, apa yang dinyatakan oleh Raja Daud, menyatakan kasih Allah. Itulah tugas dan tanggung jawab kami. Bila Tuhan masih mengizinkan kami, itu berarti Tuhan menginginkan kami sebagai saluran berkat. Tuhan menginginkan kami, bahkan Tuhan menuntut dari kami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami salurkan. Karena kami dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan untuk melangkahkan kaki kami, untuk melihat orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, bantuan, topangan-topangan, yang dimarginalkan, yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini. Tapi melalui kami, mereka akan merasakan, menikmati kasih setia Tuhan. Itu mampukan kami untuk bisa melaksanakan dan mengemban tugas yang mulia tersebut. Terima kasih Bapak, berkati anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka sungguh merasakan kehadiran dan keberadaan Tuhan.
Cukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka, yang walaupun dalam kesulitan ini, sehingga mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kalau ada anggota jemaatmu yang sakit, berikan kesembuhan, yang berduka cita, berikan penghiburan yang sejati. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah keluarga bagi mereka yang menikmatinya teristimewa melalui kelahiran anak. Terima kasih Bapa. Mungkin masih banyak anggota jemaat-Mu yang merindukan untuk kelahiran anak tengah-tengah keluarga mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Maha Kasih dan Maha Baik. Kami yakin dan percaya dengan tepat waktu Tuhan akan menyatakan dan mengabulkan kerinduan mereka tersebut. Terima kasih Bapa, berkati anggota jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka. Mencari jodoh, berikan jodoh yang sia sekata. Bahkan banyak kerinduan dan harapan-harapan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan doa permohonan kami, sehingga berkenan bagimu, dan Engkau akan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 140 ayat 4 dan ayat 5. Mengantar kita untuk memberi persembahan syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita sampaikan ucapan syukur kita. Jemaat Tuhan, mengundang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
Dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.